to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Balik lagi nih bersama dua host kece yang selalu menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya Christy dan Patrice. Hai Christy, apa kabar? Hai, luar biasa. Luar biasa. Jawaban template. Jawaban template. Oke, mungkin ini segmen yang paling kita suka mungkin ya. Iya, my favorite segment. Karena nggak perlu mikir, cuma jawab aja. Yaitu segmen Bakwan Jawabin Bacotan. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin lagi giveaway kita bentar lagi nih, seminggu lagi ya. Yes. Seminggu lagi. Jadi make sure kalian udah ikutan, kalian udah komen di video yang kita pin di Instagram. Ya lumayan ya, cuma komen doang bisa dapat kesempatan memenangkan voucher Sosiola buat belanja kan, kapan lagi gitu. Yes. Berapa ya? Jadi langsung aja dicek Instagram kita @bakwanpodcast. 500.000 untuk 2 orang pemenang. Dapat deh embryolist deh. Apa? Moisturizer case ya. dapat satu Kos RX deh. Ya, teman-teman kan. Mungkin sebelum mulai kita disclaimer dulu kali ya. Boleh. Oke. Pasti ini mesti dan harus. Disclaimer, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast cuma pendapat pribadi kita aja dan tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pendapat kita masing-masing aja. Jadi jangan baper ya teman-teman. Kalau ada yang kurang pas atau kritik dan juga maupun saran buat kita, bisa DM aja ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kita terbuka banget kok untuk kritik dan juga saran kalian. Semoga obrolan kami di hari ini bisa jadi pelajaran untuk kalian semua dan juga bermanfaat ya untuk Bakwan Insiders. Thank you. Oke. Gue gak sabar nih jawabin. Ada banyak banget pertanyaan. Mungkin kita akan bagi split setengah-setengah ke next session. Betul. Karena kalau kita omongin ini pertanyaannya menarik semua. Betul. Kalau kita jawab semua ini bakalan jadi 5 jam. Bener. Waduh, jangan dong. Jadi oke, kita jawab beberapa aja hari ini. Mungkin dari ini pertanyaan yang paling lucu, paling menarik. Gue gak tahu nih siapa yang nanya. Ini gila juga sih pengalamannya. Jadi pertanyaannya adalah cara ngadepin cegil, alias cegil tuh cewek gila ya? Cewek gila, betul. Oke. Yang tiba-tiba bikin fake account seolah-olah itu aku yang ngelabrak dia, padahal itu dia sendiri. Terus diaduin ke pasanganku supaya kami berantem. Wow. Jadi tiba-tiba ada fake account, ternyata yang bikin si cegil, tapi itu pura-pura jadi si pasangan itu. Terus si cegilnya ngadu. Iya, jadi tuh misal ini kan ini disclaimer dulu ya, ini tuh yang cerita cewek. Jadi tuh dia si cegil ini dia tuh punya pasangan. Nah, mantannya pasangan ini tuh cegil nih. Cegilnya kenapa? Ya bikin fake account. Dia bikin fake account atas nama si cewek yang komen ini, yang masukin Q&A ini. Jadi kayak pura-pura ngelabrak si mantannya ini gitu, mantan cowoknya ini. Jadi kayak ngadu domba. Kayak misalkan, ngapain sih pacar lo nge-DM gue ngelabrak gue, pura-pura gitu. Oke. Cara ngadepinnya. Oke, gue mudeng. Ini agak aneh aja sih. Agak mind blowing. Terus cegil, beneran gila, bingung. Oke, mungkin kalau dari lu gimana? Perspektif lu gimana, Pat? Cara ngadepinnya? Iya, tadi dulu. Gimana? Nah, ini namanya itu mantannya pasangan lu. Nah, pasangan lu ini kepancing nggak? Kalau nggak kepancing tuh bagus. Kalau kepancing jadinya berantem kalian berdua itu bodoh ya, anjir, nggak percaya sama ceweknya sendiri. Tapi kalau misalnya nggak kepancing itu sudah bagus. Nah, kalau pasangan lu udah nggak kepancing,
mungkin saran gue ya kayak diemin aja sih ya. Diamin Cuma- aja ya. Iya, orang- itu sih yang orang gue pikir. gila. Iya, orang gila ngapain ngeladenin, capek Gua- tahu. Bener-bener. Ini karena ada NPD Soalnya- nggak sih atau gimana nggak sih? Gue nggak ngerti sih. Nggak ngerti Cuma deh. kalau misalnya gue ada di posisi ini cewek, maksudnya yang nih berhadapan sama si cegil ini, kalau gue tipe yang gue nggak peduli, maksudnya gue tahu pasangan gue pun syukur-syukur ya dia ngerti ya, maksudnya Mm-mm. nggak mungkin berantem gara-gara hal ini gitu loh. Iya. itu bukan sesuatu hal yang bikin kita berantem gitu. Betul. Masih banyak hal-hal yang lebih penting lainnya gitu yang diberantemin. Kalau kayak gini sih gue jujur nggak punya energi dan waktu untuk ngadepinnya, jadi ya mendingan diamin aja daripada kalian buang-buang waktu, buang-buang energi, nanti kaliannya juga mental health kalian tuh jadi ikutan ke bawah juga. Nah itu kan yang rugi juga kalian ya, jadi Betul. udah diemin aja, biarin. Biasanya ya kalau menurut gue, kalau memang dia NPD, ini cewek gila NPD, kebetulan gue pernah berhadapan sama orang NPD juga. Ini kuncinya ya, Nah, kunci sedikit. dengerin nih. Orang NPD itu akan jatuh sejatuh-jatuhnya kalau kalian tuh nggak menotis dia itu ada di dunia ini, ngerti gak? Ampus tuh. Itu kuncinya. Jadi semakin lo notice dia itu ada di hidup lo atau ada di sekitar lo, dia bakalan lebih Gila seneng gitu, lebih gila lagi. Jadi mendingan kalian ignore. Itu adalah senjata untuk orang NPD. Ignore. Diemin aja Senjata udah. terbaik. Mm-mm. Gitu. Mantap. Diemin ya, udah nggak usah diwaro lagi orangnya. Karena toh kan kalau misalkan untung syukur-syukur kalau misalkan pasangan lu udah yang udahlah percaya sama lu, ya udah biarin aja. Toh kan dia sekarang punya lu, udah bukan punya itu cegil. Jadi ya udah Iya. gak usah diladenin aja gitu. Orang gila diladenin, gak usah. Udah nggak, jangan jadi ikutan gila ntar gue gitu, jangan. Ini kalau sampai ini hal yang terjadi recently ya, itu agak gila sih, maksudnya hari gini masih ada Nah, yang itu. seperti itu. Gue pikir wah anjir masih ada yang kayak gitu-gitu. Cuma kita nggak tahu ya Yos ya. Mungkin ini tuh persoalan yang masih bergulir di yang mungkin di angkatan bawah kita kali ya. Kalau misalkan yang sekarang kita sih kayak mungkin makanya kita udah jarang kali kayak gitu. Iya, udah kenyang. Karena gue juga sempat kayak merasakan lah soal ini gitu. Sebenarnya itu dia bukan yang pernah lu ceritain itu bukan? bukan. Yang mana sih minggu Bukan yang lalu? dating, yang masih dating itu. Oh bukan. Ada lagi. Ini tuh mantan gua yang si cebol itu, gitu. Oke. Ini gua cerita sedikit. Gua tuh lagi nge-live, tiba-tiba tuh ada cewek masuk ting gitu lagi nge-live Instagram doang, iseng sebenarnya. Tiba-tiba dia ngomong, lu pacaran sama si ini ya? Akhirnya gue gak gubris ya. Maksudnya tiba-tiba tuh lu ngapain nih? Lu buta mata lu. Di Instagram kan gue udah ngepost tuh. Ya udah kalau misalnya gue udah ngepost pasti gue pacaran dong. Ya iya dong. Masa pacar orang gue post anjir, kan nggak begitu caranya sayang gitu. Akhirnya udah dia kayak mancing gue tau gak lu untuk ngomong. Akhirnya gue cuma ngomong iya pacaran kenapa? Gue begitu doang. Tapi dia nggak waro lagi. Gue diemin, akhirnya udah berlalu gitu aja gitu loh. Memang mesti orang-orang kayak gini aneh-aneh aja nak kanjir. Aneh banget. Oke, lanjut. Next. Kapan waktu lu sadar kalau berkat Tuhan tiba-tiba bisa sebanyak ini? Ini kayaknya pertanyaan dari question box gue. Thank you yang nanya. Kalau ditanya kapan gue sadar kalau berkat Tuhan tiba-tiba bisa sebanyak ini, ketika gue ngerasa dulu itu gue dulu tuh gue selalu mikir orang-orang bilang roda itu pasti berputar. Itu dulu keluarga gue tuh yang bener-bener, maksudnya
dibilang susah, maksudnya nggak susah-susah banget, tapi gue ngerasa gue struggle gitu loh. Gue ngerasa gue struggle ada di dalam keluarga ini. Dulu tuh gue ngerasa gue nggak percaya sama roda itu berputar, karena gue ngerasa itu cukup lama gitu. Sampai akhirnya gue bisa keluar, maksudnya gue bisa lulus sekolah aja, itu gue bersyukur. Mungkin ketika di kuliah kali ya, di kuliah terus gue udah mulai kerja juga kan. Dari situ gue yang ngerasa Tuhan benar-benar menyertai gue sepanjang hidup gue. Gue pernah ada di satu titik ketika gue benar-benar gue nggak mau ke gereja. Gue sebel sama orang-orang Kristen. Gue benci sama orang-orang gereja. Benar-benar gue nggak mau ke gereja beberapa tahun lah. Gue sempet nggak ke gereja. Itu waktu zaman gue sekolah kalau nggak salah. Gue kalau jujur gue tuh recall itu susah ke belakang, karena gue nggak mau nginget-nginget masa lalu. Tapi ya itu gue inget, gue benar-benar jauh dari Tuhan. Gue benci sama orang-orang Kristen. Gue benci sama orang-orang kayak yang maksudnya di komunitas itu, maksudnya lo Kristen tapi lo tetap ngomongin orang kayak gitu-gitulah. Gue nggak suka tuh. Jadi gue kayak benci lah. Jadi benci sama agamanya. Terus gue yang kayak ngapain gue ke gereja kalau di sekeliling gue orang-orang seperti itu gitu. Jadi long story short, gue mulai yang kayak lulus sekolah, terus kuliah, terus mulai gue yang kayak ada keinginan untuk nyari gereja yang cocok buat gue. Karena dulu itu gue di gereja konvensional yang maksudnya ada liturginya dan segala macam. Karena keluarga gue backgroundnya dari gereja itu. Terus ketika gue mulai kuliah, terus gue mulai kerja, gue mulai kayak ngerasa gue butuh. Mulailah gue kayak nyoba-nyoba dari satu gereja loncat ke gereja yang lainnya untuk nyari yang cocok sama environment dan cocok sama gue gitu loh. Karena ketika lo ke gereja cuma kayak jadwal mingguan, itu sebenarnya apa gitu loh, kayak gue nggak dapet kebutuhannya itu gitu loh. Gue mau cari gereja yang bikin gue nyaman, yang bikin gue mau bukan cuma sekedar jadwal, tapi yang benar-benar gue mau cari Tuhan di situ. Jadi ya udah akhirnya gue mau ketika udah beberapa gereja, akhirnya gue cocok sama satu gereja nih, NDC. Apa namanya, coba ke gereja, terus gue coba masuk komunitas juga. Terus gue di situ mulai ngerasa kalau ternyata memang gue butuh Tuhan gitu. Dan ketika gue nggak nyari Tuhan pun, ya gue ngerasa Tuhan masih berkatin gue dengan cara gue bisa dikasih, maksudnya dapat kerjaan setelah lulus sekolah tuh kayak kan agak susah ya, maksudnya anak SMA, lulusan SMA. Dan gue ngerasa setelah gue lulus kuliah itu yang benar-benar gue yang kayak ngerasa gila ya, berkat Tuhan tuh gue nggak pernah sangka gue bisa lulus kuliah dengan uang gue sendiri. Di situ gue baru sadar kalau maksudnya gue along the way gue nggak ngerasa itu cukup gitu, tapi ternyata Tuhan itu mencukupkan. Sampai akhirnya gue di final graduation tuh gue yang kayak kesentil gitu. Oke. Gue selama ini ternyata memang dicukupkan, emang guenya aja yang nggak ngerasa bersyukur. Dari sejak itu gue yang kayak gue langsung yang kayak kayak mulai ngedeketin diri juga ke Tuhan, dan akhirnya gue memutuskan untuk dibaptis di NDC. Ya itu perjalanan gue. Intinya lu mungkin gak sadar ya, maksudnya di dalam keseharian lu diberkati sama Tuhan, lu bisa nggak sadar gitu, tapi ketika ada satu momen yang bakalan bikin lo kayak kesentil gitu loh. Ternyata dia di samping lo selama ini gitu.
Mantap. Pertanyaannya kapan, berarti ya itu sejak gue lulus. Kalau lo biasa. ada pengalaman Yang tadi gue cerita sebelum kita rekaman. Nah itu salah satu momen kayak turning point kali ya. Turning point di hidup gue ketika gue sehabis melakukan konsul terhadap profesional teman-teman. Jadi gue lumayan jadi seperti spiritual awakening gitu loh. Jadi ketika gue pada saat itu 2022 itu sangat-sangat masa-masa sangat terpuruk gue. Bokap gak ada, terus habis itu gak lama gue putus gitu, dan gue tuh sedang kayak mencari-cari gitu, di mana sih maksudnya Tuhan gitu loh, di mana sih maksudnya kok banyak orang-orang sayang gue sayang tuh diambil gitu loh. Nah ketika gue melakukan konsul, akhirnya gue tidak tahan juga ya, akhirnya gue tuh konsul gitu loh ke orang ini gitu. Nah ternyata tuh ada satu omongan gue sadar, maksudnya oh iya gue tuh cuman meminta-minta, tapi itu dalam hati kecil gue bilang, misalkan gue mau kerja nih di tempat A gitu, tapi dalam hati kecil gue doa nih, Tuhan aku mau kerja nih di tempat A, tapi di hati kecil gue bisa nggak ya di tempat di kerja itu nanti gimana nah itu gitu loh. Itu kayak meragukan kekuatan Tuhan, padahal kita tahu maksud Tuhan tuh maha besar, maha adil, maha pengasih, maha penyayang gitu loh. Ada juga kan di ayat Alkitab tuh dia ngomong cari dululah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Nah kita tuh sebenarnya harus menghidupi itu. Nah gue tuh realize ketika habis dari di konsul ini, gue akhirnya merubah cara pandang gue dan cara berdoa gue gitu. Dan ketika gue dan gue akhirnya kan merasakan sendiri, dan juga gue realize makin bertambahnya gue umur, gue makin wise juga kali ya. Jadi gue bisa ngelihat aduh gila, maksudnya ternyata tuh dari gue kecil dan sampai gue sekarang ini tuh bener-bener Tuhan melihara gue, tidak pernah meninggalkan gue. Padahal yang meninggalkan gue tuh ya meninggalkan Tuhan tuh ya diri gue sendiri gitu loh. Jadi tuh gue pas abis gue yang kayak spiritual awakening kali ya ngomongnya ya, itu tuh gue jadi realize wow, ini ternyata tuh dari gue kecil sampai gue sekarang, dan gue kerja dan juga bisa menikmati lah berkat Tuhan itu. Wow, thank you for sharing. Thank you for sharing juga. Jadi ngomongin iman. Gak apa-apa. Kan pertanyaannya juga. Iya. Oke. Kita moving on ke next question. If money wasn't an issue, what would you do? Wah. Siapa dulu nih? Gue dulu nih. Gue boleh. Silakan. If money wasn't an issue, what would you do? Oh, banyak banget yang mau gue lakuin kalau money wasn't the issue. Gue tuh sering banget kayak muncul ide random gitu ya. Makanya gue punya satu notes yang gue nggak tahu itu bakalan terjadi semua atau enggak. Tapi gue pastiin ketika ada ide di kepala gue tuh gue langsung tulis gitu loh. Karena gue tuh tipe yang ketika gue dapet ide, gue langsung kayak research gimana cara ngelakuinnya, gimana cara gue make it happen. Tapi gue sadar gue nggak bisa sendirian untuk melakukan ini semua gitu. Ide gue tuh banyak banget, tapi gue nggak bisa eksekusi sendiri, makanya gue catat. Nah, kalau pertanyaannya if money wasn't the issue, mungkin gue mau gue mau ini yang paling gue pengen banget, bingung milihnya. Banyak banget ya. Banyak banget. Lebih ke gue pengen bikin satu tempat buat cewek-cewek, khususnya cewek-cewek yang mau menyalurkan hobinya. Kayak kayak kalau hobi ngonten, gue punya tempatnya gitu. Tapi ya udah, lu nggak perlu bayar, lu datang aja gitu.
datang aja. Terus gue mau, nah ini gue suka banget karena gue sadar ketika gue memberi, gue itu hati gue seneng gitu. Makanya love language gue itu give. Karena ketika gue memberikan sesuatu ke orang, hal kecil ataupun hal besar, itu gue ngerasa kayak ya udah gue happy aja. Itu cara gue untuk menyenangkan diri gue gitu. Jadi kadang tuh gue kalau kemana-mana terus ngelihat sesuatu gitu ya, yang gue pikirin adalah apa? Hal pertama yang gue pikirin adalah, ih kayaknya dia suka deh ini. Gue selalu mikir seseorang yang bakalan happy kalau gue kasih ini barang. Besok-besok gue suka deh Mustang atau Lamborghini. Nah itu kalau if money wasn't the issue, gue kasih pet, nggak apa-apa gitu. Mungkin gue lebih ke yang mau ngebagiin sesuatu kali ya, ngebagiin sesuatu ke orang gitu, kayak ya udah random aja gue beliin ini ke orang gitu. Tapi ya udah itu bukan masalah uang, tapi masalah kesenangan gue mungkin. Kalau lo? Sebenarnya banyak hobi yang pengen gue lakukan sih, dan juga hobi ini ya kan sebenarnya need money ya gitu loh. Need money juga, semua need money lah sebenarnya. Gitu. Yeah, everything needs money. Jadi kalau ada yang ngomong money can buy you happiness, ya udah sini kasih duitnya aja ke gue. Boleh, kasih aja ke gue sih mau. Oper aja ke gue. Gue pakai deh duit lo. Makanya. Yang gue suka, karena gue suka traveling, gue kan melakukan traveling. Kayak keliling dunia, dan gue tuh nggak mau tuh, gue bukan tipikal yang gue pengen traveling tapi gue tuh pengen ke situ-situ aja. Misalnya kayak gue mau ke Korea tuh 7 kali tuh ke Korea, atau enggak gitu. Tapi gue tuh pengen cobain semuanya dulu. Nanti kalau misalkan mau repeat, gue repeat gitu loh. Betul. Gitu, itu satu. Yang kedua, gue pengen banyak kayak hobi diving. Gue tuh pengen banget tuh diving, cobain kayak. Nah, sekalian keliling dunia, gue juga sekalian keliling lautnya. Gue bisa diving juga. Nah, gue demen tuh diving. Terus kemudian kalau money was an issue, apa ya? Mungkin gue tuh kayaknya emang ada hati kayak gini deh, maksudnya bikin konten yang kayak podcast kayak gini. Kayak sebenarnya gue kan nggak terlalu bisa ngedit ya, makanya ngedit tuh juga berarti si Yosi gitu. Cuma gue bisa, maksudnya gue demen tuh gue berbagi gitu loh, gue demen sharing gitu. Nah, salah satu yang gue sangat-sangat kiblat gue untuk kayak fashion, terus abis itu kayak attitude segala macam gitu-gitu tuh, gue tuh demen banget sama Cimele, Michelle Mel. Aduh, gue juga suka banget. Gue demen banget sama dia, ya ampun. Auranya tuh gimana sih, kayak I love you gitu. Old money banget ya. Iya. Kayak effortlessly elegant. Itu effortlessly elegant, gila itu mah the best orang itu. Maksudnya, nah, gue pengen kayak dia gitu maksudnya. Mungkin kalau misalkan itu ya siapa tahu lebih dari dia juga boleh. Cuma maksudnya itu dia tuh role model gua gitu. Sama si Kiki Siantar, nah si Meme Hulet gitu. Gua tuh demen kayak gitu tuh. Terus sama satu lagi, gua tuh demen sharing bukan sharing, mungkin ngasih itu ke shelter. Gue tuh bukan shelter yang ini, shelter anjing, terus abis itu kayak konservasi lumba-lumba, terus abis itu kayak delman kuda, topeng monyet. Nah itu tuh gue tuh kadang kayak suka ngasih kayak ke Jakarta Animal Network, terus kayak Satuan Nusantara, terus Animal House Shuttle gitu-gitulah. Nah gue lebih demen ngasih ke shelter gitu. Itu sih. Sama tentunya kalau untuk traveling around the world juga gue ajak family gitu. Iya. If money wasn't the issue, gue ajak. Iya, if money wasn't the issue ya. Gitu. Oh, satu lagi. Gue tuh ada satu mimpi gitu. Gue nggak tahu nih ini bakal gimana, tapi gue nggak tahu sih, itu juga kepikirannya, tapi kayak menarik gitu. Bikin villa di Bali.
Oh, itu salah satu mimpi, salah satu target gue juga. Bisa kerjasama kayak kita ya. Gue tuh Ya, pengen bikin kayak beberapa pintu, bisa kayak 10 pintu atau 15 pintu gitu di salah satu itu. Nah itu tuh ya bikin kayak gitu tuh, dan itu banyak gitu dibanding orang-orang luar ya, orang lokal kayak kita lah ya, bikin di tanah Bali gitu, dan memberdayakan orang-orang Bali, ayo kerja yuk gitu bareng. sadar tuh sebenarnya bagian dari Indonesia masih dijajah orang luar. Iya Gua ngerasa makanya gitu. Karena di Bali sendiri pun itu investor kebanyakan orang luar. nah itu dia. Jadi gue agak gimana ya, kalau mereka tiba-tiba bangun kayak ini kan, kayak tiba-tiba ada yang mau bangun klub, beach club lagi, terus tapi harus ngancurin beberapa alam. Oh iya. Gue tuh yang kayak gitu, lu bukan warga sini, lo tiba-tiba datang ngancurin tanah Bali gitu loh. Iya, gue nggak setuju sih soal itu, karena apa namanya, ya Bali kan terkenalnya dengan alamnya. Ya gue kayak tuh kalau nggak salah gue tahu deh, dia ngancurin kayak karang yang di pinggir pantai gitu kan, kalau nggak salah itu dikeruk sampai bawah. Itu gila banget sih itu orang-orang itu. Maksudnya ya lu cari duit nggak gitu tempat kali nih gitu, cari ke yang maksudnya yang eco friendly dan itulah. Gitu. Gue ada mimpi sih ke situ, berdoa aja ya. Amin. Nah, gue kepo dikit dong. Kemarin kan lu ke Europe nih, beberapa negara. Ibaratnya kemarin lu do sampling ya, kayak sampel beberapa negara di Europe. Yes. Kalau lo ada kesempatan, dikasih kesempatan, negara mana yang mau lu kunjungin lagi? Hanya satu negara. Swiss lah. Swiss itu gila banget. Lu benar-benar ngeliat kalau lu ke Swiss wallpaper. Ya itu. Literally wallpaper mana deh, lu sebut Pinterest mana, lu lihat tuh aslinya kayak begitu, bener asli gitu. Gila anjir. Gua tuh apa namanya, kalau dia nggak mahal ya, itu pengen gua mono Swiss gitu. Jadi gua ngiderin aja tuh gua ke ke Jungfrau lagi, boleh ke Zermatt, mungkin gua ke gunung-gunung lainnya gitu, terus nginep di Grindelwald. Tapi lu mesti sih ke sana dan harus gitu. Dan teman-teman gua encourage sih sekali, maksudnya sekali seumur hidup coba ke Swiss atau mungkin ya ke negara Eropa lain. Jadi maksudnya bisa explore dan juga apa ya, luar. Gitu. Mainnya jangan di situ-situ aja. Mujizat juga tahu ke Eropa, karena gue nggak tahu ya gue pakai duit mana, gue pakai duit siapa. Gue kayak duit gue segitu-segitu aja. Cuman tuh kejadian aja gitu loh. Apa namanya, pergi ke Eropa. Itu salah satu berkat Tuhan yang lo nggak sadar. Itu dia. Betul. Oh, top 3 deh. Swiss, Belanda, sama France. France-nya tapi lebih ke Paris, Prancis ya, Paris sih. Gue nggak tau kenapa, tapi gue suka sih. Mungkin orang-orang bilang, aduh nggak usah ke Paris lah, banyak copet gitu. Memang kalau lu tidak hati-hati gitu, semua juga banyak. Di mana-mana sebenarnya, nggak di Paris doang ya. Maksudnya yang hal-hal seperti itu memang kita yang harus aware sendiri untuk hati-hati. Jadi kalau orang ngomong tuh jangan ke sini, jangan ke situ, emang lu udah pernah ke situ? Iya makanya, maksudnya jadi setiap negara yang gue visit tuh beda vibes-nya, beda culture-nya juga, bangunannya juga beda. Wah, tapi itu benar-benar aduh gitu lah, itu nggak bisa gue lupain lah, gila gitu. Oke. Next giliran gue deh. Nah, yes. Kalau misalnya kita ada kesempatan jalan bareng, ya. Mau banget sih, kita belum pernah nih jalan liburan bareng. Gitu, mantap. Oke. Next question. Ini kayaknya I'm the only one who can answer this one. Jawab ya. Starter pack. Oke, ini gue singkat aja. Karena selebihnya kalian sebenarnya bisa dapat informasi dari Google, dari manapun, dari Ditjen Imigrasi Indonesia. Starter pack yang paling penting adalah mental. Karena gini ya, gue sebenarnya nggak bisa yang terlalu nge-share gambaran starter.
mungkin starter pack gue bisa share, tapi untuk kehidupan di sini gue tuh yang nggak bisa relate sama kehidupan working holiday holders di sini, karena gue sendiri tuh memang jadiin working holiday visa itu sebagai batu loncatan gue. Jadi kalau orang nanya ke gue, gimana lu cara dapetin kerjaan di sana, susah gak, gini, menurut gue nggak susah, karena gue nggak nyari duit yang kayak orang-orang WHV, ngerti gak? Gue tuh nggak ngincer pengalaman ya, maksudnya lu ya, kayak gue nggak ngincer yang salmon, kerja. Iya, gue nggak ngincer yang kerja yang bener-bener kerja fisik dan lain-lain gitu. Karena gue datang ke sini memang gue tujuan utamanya untuk tinggal di sini, dan gue ada support dari pasangan gue. Jadi gue nggak bisa yang nge-share banyak-banyak. Mungkin kalau starter pack khususnya untuk working holiday dari orang Indonesia, yang perlu kalian siapin adalah mental. Yes. Kalian benar-benar pikir lagi, kalian mau ngambil WHV ini, kan WHV itu sebelum 30 tahun ya kalian bisa apply. Yeah. Dan semua persyaratan ada lengkap di Google, kalian bisa cari juga. Intinya sebelum 30 kalian bisa apply WHV, dan kalian bisa maksimal 3 tahun dengan WHV dengan syarat ketentuan. Yeah. Untuk tahun pertama ya udah kalian datang, kalian settle di sini, kayak nyari rent, dan itu pun benar-benar susah nyari rent di sini. Kalau misalnya kalian nyari kayak apartemen gitu-gitu, harus yang gue nggak tahu ya untuk anak-anak WHV lainnya, mungkin lebih baik cari rent tuh sebelum kalian pindah ke sini gitu ya. Jangan mendadak tiba-tiba nyari sana ya. Sini tiba-tiba nyari tempat tinggal gitu. Boleh juga, maksudnya ada juga yang nyari kesini terus mereka stay di hotel untuk berapa minggu, seminggu 2 minggu, atau di hostel, terus baru cari tempat tinggal. Tapi lebih baik kalian cari tempat tinggal sebelum itu. Terus yang pasti tabungan. Karena salah satu persyaratan WHV itu kalian punya tabungan minimal 5.000 AUD, which is kurang lebih 50 juta di bank kalian. Terus ya itu yang paling penting, tabungan, karena itu untuk ngejamin hidup kalian gitu loh. Kalau misalnya di sini tuh kalian gak punya uang segitu, 5.000 AUD itu udah minimal untuk sebulan aja untuk hidup di sini, bisa sebulan kalau kalian gak punya kerjaan. Waduh. Ya. Baik. Dan ya itu yang paling penting. Terus apa lagi ya? Mungkin ya udah sampai ke sini ya kalian udah tahu, maksudnya yang pertama kalian lakuin adalah daftar EBN, daftar TFN, pajak, ngurusin pajak dan lain-lain, karena kalian kerja harus punya nomor pajak kayak NPWP di Indonesia kayak gitu. Dan buka bank account, karena ya again kalau kalian mau kerja ya jadi transfer gajinya ke sana. Terus ya udah cari kerja deh. Ya gue ngerasa bersyukurnya adalah gue banyak kayak dimintain kayak, lu tahu gak lowongan ini lowongan itu buat anak WHV. Nggak tahu, gue nggak bisa gue nggak bisa bantu, maaf banget. Karena gue di sini ya udah, orang status gue sekarang juga bukan WHV lagi gitu kan gue udah pindah visa juga. Jadi ya untuk starter pack ya kurang lebih itu ya, kalian bisa cari di Google, kalian bisa cari di Instagramnya atau websitenya di Jen Imigrasi, ya udah. Terus ya ini kalian kalau mau WHV jangan percaya sama orang-orang yang nawarin jasa agent dan lain-lain, karena WHV itu cuma bisa dilakuin sendiri, apply sendiri. Jangan apply sama agent dan lain-lain. Itu penipuan, udah pasti penipuan. Tuh, dengerin, mantap. Oke. Jadi kalau ada nih awal-awal yang DM gue, masukin dong kerja di Australia, lu kira gue agent? Kocak. Jangan cari sendiri. Jangan kebiasaan maunya instan. Jangan gitu deh. Gue nggak suka sama orang-orang yang
mau gampangnya aja, ngerti gak? Ah ya itu juga pasti kalau misalkan udah masuk pun Gue nggak mau, tahan nggak- berapa iya. lama. Bener, gue tuh paling anti untuk masukin orang kerja atau merekomendasikan orang kerja kalau orang itu bener-bener gue belum bisa percaya gitu. Ya seenaknya aja lo minta kerja, gue aja bisa datang ke sini aja, gue explore research sendiri pakai otak gue gitu. Kayak gue niat sendiri gitu loh. Gue nggak yang biarpun ada orang-orang yang bisa gue tanya, tapi gue gak mau membebani mereka dengan nanya gitu, dengan nanya hal-hal yang bisa gue cari sendiri gitu. Google is Jadi, free. Iya, punya common sense dah lu. Iya. Si paham ya. Paling anti gue sama orang-orang kayak gitu. Iya. Oke. Lanjut. Question. Apa hal paling kecil yang bisa bikin lo ngerasa cukup? Ini pertanyaan mirip-mirip if money wasn't the issue. Tapi kalau Iya. if money wasn't the issue, kita mau ngelakuin hal segede mungkin. Iya, betul. Kalau ini pertanyaannya, apa hal yang paling kecil yang bisa bikin lo ngerasa cukup? Coba lo jawab dulu, Pet. Gue tarik napas dulu. Boleh. Apa hal paling kecil yang bisa bikin gue ngerasa cukup? Gue bisa bangun tiap pagi aja bersyukur gue. Cukup. Menurut gue cukup itu konteksnya relatif ya. Ketika lu bisa di dalam hidup lu bersyukur tiada akhir kalau kata pajak. Bersyukur tanpa tiada akhir ya, lu tuh bersyukur dalam hal-hal kecil pun, ketika lu bangun tidur, ketika orang tua lu masih ada, ketika pekerjaan lu masih stable, dan juga lu itu menurut gue cukup sih gitu loh. Biasakan juga, mungkin gue sih tidak mau teaching ke orang, cuma maksudnya ini juga kesadaran juga, maksudnya cukup itu lu mau range sampai mana gitu loh. Lu ada rasa yang aduh gue nggak cukup nih, harus begini, ada momen itu berhenti sejenak, stop, tarik nafas untuk bersyukur dulu, terus lu ngeliat ke belakang gitu, udah ngelewatin udah ngelewatin tuh apa aja dalam hidup lu, dalam garis hidup lu tuh sudah sampai mana gitu. Dan itu sebenarnya menurut gue tuh yang bikin kita bersyukur juga. Sering-sering untuk berhenti sejenak, berhenti sejenak, tarik nafas, ngucap syukur. Gue setuju. Kadang kalau kalian ada di titik yang kalian kerasa nggak cukup, bahkan dengan hidup yang menurut orang lain tuh kalian udah lebih banget, ya itu kalian kayaknya memang kurang bersyukur ya, kalau dalam tanda kutip kurang bersyukur, atau mungkin kalian belum sadar gitu apa yang udah kalian laluin. Kalau gue personally, apa yang bikin gue cukup hal terkecil yaitu sama, bisa bangun tidur, bisa melek mata, menghirup udara segar, terus gue bisa menikmati pagi gue dengan ya udah hal-hal simple sih, kayak bikin kopi, minum kopi, sarapan, terus ya udah kayak ngelakuin hal-hal aktivitas yang kayak olahraga, bisa lari dengan menghirup udara segar aja tuh gue kayak udah bersyukur banget gitu. Jadi ya cobalah mulai untuk itu mungkin lebih ke refleksi kali ya. Betul. Lebih ke refleksi, kalian udah lalui apa aja, apa yang udah kalian lalui, coba diingat-ingat lagi gitu. Berapa banyak hal yang kalian sudah lalui gitu. Baik. Okay. Last question? Yes, last question. Coba boleh dibacain. Coba share satu hal paling absurd tapi meaningful yang lo percaya banget. Paling absurd tapi meaningful. Mungkin kalau dari gue ya, gue itu percaya sama teori kalau energi yang gue punya itu akan ketemu sama energi yang sama. Jadi ketika gue ketemu sama orang yang energinya gak sama gue udah bisa langsung ngerasain kalau gue tuh gak bisa temenan sama dia, atau gue gak bisa nih koneksi sama dia. Dan itu nyata di gue, karena gue itu punya, gue nggak tahu gue itu punya kayak punya sense
ketika gue ketemu orang pertama kali Oh, dan vibes orang tersebut itu bukan vibesnya deh, kayak biarpun dia kayak friendly di depan gue bisa ngerasa ada sesuatu yang off. berbeda. Gue bisa ngerasa ada sesuatu yang off, dan gue bisa tuh di hari pertama gue ketemu sama orang itu memutuskan, oke, kayaknya gue nggak bisa nih hangout sama dia lagi. Jadi itu yang membuat gue mungkin lebih ke picky dalam memilih orang yang bisa gue deket kali ya. Iya. Karena ya lo tahu sendiri, gue deket sama orang juga nggak banyak gitu. Jadi ketika gue bisa ngerasain vibes itu, gue nggak ya udah, gue memutuskan ya udah mendingan gue nggak usah deket sekalian gitu. Tapi lu bersyukur, lu tidak perlu harus menjadi orang yang people pleaser. Jadi kalau lu bisa menetapkan kayak boundaries, oh ya gue nggak bisa kayaknya teman-teman nih orang. Iya. Jadi gue lebih ke picky sih jadinya. Iya. Tapi itu baik untuk diri gue gitu loh, karena gue udah tahu dari awal kalau oke, gue nggak cocok nih gitu. Dan gue nggak tahu, gue percaya nggak percaya, gue tuh nggak bisa deket banget sama Sagittarius November. Oh gitu. Apa ya? Gitu tuh nggak ada. Cuman ada gue beberapa kesempatan dipertemukan dengan orang Sagittarius, tapi di November tuh nggak bisa. Beda, fire-nya beda. Oh, gue juga ada tuh. Gue nggak bisa klop sama Virgo yang September. Oke. Ini kan percaya ya, cuman kan terlihat. Ya. Terus gue pernah dengar juga dalam satu circle itu nggak boleh ada 2 Sagittarius. Oh gitu, nggak tahu gue kalau ini. Gue nggak tahu ya, karena gue Sagittarius Desember. Dalam satu circle atau lu nggak bisa yang dalam satu lingkungan itu ada 2 Sagittarius, itu nggak bisa. Bahaya. I see, oke. Mungkin itu absurd beberapa orang, tapi ya memang gue ngerasain sih, mungkin kayak oh oke, bener juga ya, memang dia nggak cocok sama gue. Oke. Gue apa ya? Kalau lo? Gue tuh lumayan percaya soal ini sih, manifesting sama soal scripting. Yep. Tuh. Jadi apa yang mau gue capai, apapun yang mau gue gue pengen sesuatu gitu, gue coba nih scripting atau gue manifesting gitu. Gue ngomongin aja, atau gue scripting ketika energi gue lagi naik gitu, maksudnya lagi happy, lagi high vibration lah gitu. Gue tulis tuh soal apapun yang gue mau gitu. Dan percaya tidak percaya gini, yang gue tulis kan itu precise, yang gue dapat tuh juga precise kayak gitu. Misalkan ini beberapa mukjizat, atau mungkin gue bisa bilang beberapa yang sudah gue scripting tapi gue rasa gue dapet gitu. Satu, yang gue ke Eropa, Yos. Sebenarnya gue juga nggak tahu tuh duit gue kayak duit segini aja, kan ke Eropa lumayan pricey ya gitu loh. Yeah. Di sana juga tuh gue makan tuh, lo jangan sedih, gue makan banyak, gue sering banget makan McD gitu di sana gitu. Mahal banget gila itu di sana. Cuman tuh gue ngerasain. Spill dong habis berapa tuh kemarin ke Eropa? 40 all in ya? 40. Karena itu tuh udah 40. Sama tour, udah sama visa, sama tip ya. Tip, terus abis itu lu naik cable car, terus lu naik train di Swiss, terus abis itu yang gua nggak ambil itu tuh naik cruise di Paris, naik malam-malam gitu. Jadi gue nggak ambil, gue lebih baik gue berdua menyokap gue jalan-jalan aja di Paris itu sih. Yang kedua, S2 gue itu tuh bener-bener
kan lo spam gue kan rade-rade. Itu juga mujizat tuh, gue bilang, gue pokoknya gue nggak scripting, gue bilang gue maunya tuh 1,5 tahun, gue tidak mau 2 tahun, gue tidak mau extend karena extend tuh mahal gitu. Dan gue tuh nggak ada duit lah intinya. Gue maunya 1,5 tahun itu gue wisuda di Juni, dan benar kejadian. Dan satu lagi, next month ya. Iya, next month. Gue precise, gue ngomong, gue tahu kan apa namanya kapasitas otak gue ya. Gue nggak mau yang muluk-muluk sampai gue IP-nya 3,8 atau 4. Gue bilangnya pokoknya gue mau IP-nya ya 3,5 juga cukup lah, 3,5 gitu, 3,5, 3,6. Dan juga bener, precise gue dapat itu 3,56. Itu gue 3,56 itu masuknya masih cum laude sih tetap. Tapi itu bener-bener precise 3,56 gitu. Gila deh itu, benar-benar itu. Benar-benar. Gue setuju juga sih sama konsep lo. Memang ya. Terakhir. I've been doing manifesting since kayaknya 2020. Ya, 5 tahun ke belakang deh. Itu gue udah mulai ngerti, maksudnya udah mulai mempelajari kayak gitu-gitu, scripting, manifestasi, sama afirmasi kayak gitu-gitu. Dan karena kan ya ada apa ya, kayak magnet ya, ketika lu lempar sesuatu gitu, misalkan gue mau ini, gue mau itu, udah lu nggak usah pusingin itu, lu nggak usah overthinking itu, udah let go. Ketika lu pas high vibration, lu lagi happy, gue mau yang ini, lu doa, lu minta apa namanya, lu dan lu hati lu 100% percaya, kayak seperti iman gitu loh, udah pasti kejadian gitu. Dan gue belakang ini juga ada dengerin satu podcast tentang manifestasi. Apa yang kalian inginkan sebenarnya itu udah ada di alam semesta. Jadi kalian tinggal minta aja. Sebenarnya universe atau apapun yang kalian sebut itu, dia itu sudah menyiapkan apa yang kalian mau, apa yang kalian butuhkan. Jadi ibaratnya dia udah ada lemarinya gitu. Ketika lo minta ya udah, lo minta dengan hati yang sungguh-sungguh sudah bersyukur ketika lo menerima itu. Gitu. Nah iya. Jadi dia tinggal buka lemari, lempar. Kalau itu ininya, bayangannya seperti itu. Jadi ya, gue percaya juga sih sama seperti itu, kayak manifestasi dan lain-lain. Nah, satu lagi. Gue berdoa untuk kriteria cowok gue. Dapat tuh yang beneran. Bener-bener dapat precise. Cuman satu yang gue nggak minta. Gue nggak bilang di scripting itu. Dia di Jakarta. Maunya orang Jakarta. Gue dapat orang Bandung. Gak apa-apa lah, Bandung Jakarta naik bus cuma setengah jam. Betul, cuman ya gitu. Maksudnya kalau lu berdoa dan lu scripting apapun yang lu mau manifestasikan gitu, make sure itu detail. Yes. Lu tuh jangan doa atau mungkin lu manifestasi, jangan membatasi. Misalkan bisa nggak ya, bisa nggak usah. Itu lu buang dulu pikiran itu, buang dulu. Maksudnya itu yang bikin negatif menurut gue ya, jadi low energy jadinya. Jadi lu namanya lu bermimpi, lu berandai-andai lah yang tinggi gitu loh, berandai-andai lah yang apa namanya beyond the sky lah gitu loh, beyond your expectation lah gitu. Lu bener-bener lu kalau mau berandai-andai, lu mau ini, lu mau itu, lu mau ini, mau itu, lu doa, lu usaha, udah nggak usah di overthinkingin, itu pasti dapat. Kalau misalkan lu percaya 100% gitu. Yes. Itu sih. Nah, tinggal di Melbourne juga salah satu yang ada di buku scripting gue. Jadi waktu itu gue pernah nulis, kalau nggak salah gue pengen tinggal di Australia. Gue nggak nulis di Melbourne. Gue pengen tinggal di Australia. Gue benar-benar tulis nama negaranya. karena nggak tahu ya, saat itu mungkin gue lagi gila-gila Australia kali ya. Terus gue tulis Australia dan terus bisa punya pasangan orang luar gitu. Karena di situ tipe gue saat itu adalah udah gue nggak bisa kayaknya sama orang Indonesia. Jadi ya itu gue tulis di situ.
Dan ya itu, percaya nggak percaya, cara Tuhan itu dengan cara menemukan gue dengan pasangan gue yang sekarang. Biarpun awalnya itu LDR, tapi akhirnya gue bisa pindah ke sini. Itu yang kayak gue sih, kalau kayak, bukan Tuhan siapa ya deh gitu. Ya. Nggak tahu deh. Satu Pokoknya yang- itu lo bisa share ke Monik ya sebenarnya. Suruh dia scripting saya. Oke guys, thank you banget buat yang udah nanya. Untuk yang belum terjawab pertanyaannya, kita akan save jawab ya. di next session. Kita bakalan save juga pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab hari ini. Terus, oh ya, kembali mengingatkan untuk giveaway. 1 minggu lagi kita akan close giveaway kita dengan hadiah 500.000 untuk 2 pemenang. Bisa belanja di Sociola. Jadi pastiin kalian yang belum ikutan, cek Instagram kita @bakwanpodcast, ada di postingan paling atas, kita pin. Itu video, kalian bisa komen. Ikutin step by stepnya yang ada di caption. Udah Mungkin itu aja kali ya. Mm-hmm. That's a wrap for today. Terus kalau kalian punya cerita, kalian punya pertanyaan atau pendapat, atau mau ngodein siapapun, kalian bisa DM kita atau komen di video ini di YouTube, bisa DM di Instagram @bakwanpodcast. Terus kalian jangan lupa juga follow dan subscribe YouTube Bakwan Podcast, Spotify, dan Apple Podcast, biar kalian gak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Alright, see you in the next episode. Bye. Bye-bye.